Baik, assalamualaikum Baturong Ganteng. Kita jumpa lagi dengan Mamai Uyat Wong Ganteng Sebanten. Hari ini saya bukan kedatangan tamu ya. Biasanya kan tamu datang ke tempat saya. Sekarang saya yang datang ke tempat tamu. Ada apa? Mari kita simak bareng-bareng. Begini para Baturong Ganteng. Di Cilegon ini ternyata ada banyak komunitas motor. Salah satunya yang bikin saya menarik adalah komunitas ini awalnya kan di jalanan nih nongkrongnya. Ternyata lama-lama, jadi pengelola jadi majelis. Jadi kita iki semua mantep makan kononku. Makanya penasaran saya penonton. Akhirnya coba aja kita gelati informasi, tempatnya. Jadi mau ke sini nih, waduh, lamun istilah kasare orang nunduk dikit membuati, bisa kejedor nonku. Baik, nggak lama-lama lagi pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan beliau-beliau ini. Sebelumnya perkenalan dulu, Pak. Baik, Bang. Mam Yaya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aibda Roni Rosendi. Kebetulan saya berdinas di unit lalu lintas Polsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten. Kemudian didampingi oleh Ketua Komunitas CYKI. Silakan, Mbak. Nama saya Ade Sandri sebagai Ketua CYKI Cilegon yang Mahakting Independen. Luar biasa. Kok dikit pemirsa, wongnya buru-buru baik. Jadi, gane mah Pak Polisi tak gini-gini. Masya Allah. Jadi, waduh. Lah yuk, kita pertama saya anehnya gini pemirsa. Masih nih geng motor jadi kita nana polisi nganu majelis kan kononku. Kudu dikupas tuntas kan beda jelas. Jadi pertama yang akan saya tanyakan Pak Polisi, kenapa bisa terbentuk ini nih? Apa ini namanya? Sekretariat CYKI ini. Bisa diceritakan? Baik, terima kasih Mam Yayuyat. Terima kasih atas kedatangannya ke Sekretariat Cilegon Yamaking Independen. Ini salah satu kehormatan bagi tim Cilegon Yamaking Independen. Kedatangan tamu besar nih ya, Mam Yayuyat ini. Sementara kita hanya bisa lihat di media sosial Mam Yayuyat. Kebetulan kita hari ini kedatangan tamu besar, Mam Yayuyat langsung hadir di Sekretariat Cilegon Yamaking Independen. Baik, cerita dari awal saya sebagai pembina di Cilegon Yamaking Independen. Awalnya memang tahun 2016, 1 Januari 2016, Cilegon Yamaking Independen ini sudah berdiri. Namun sampai dengan ulang tahun yang ketiga Mam Yai, tahun 2018 ya Pak, 2018 belum ada pembina. Kebetulan tim Cilegon Yamaking Independen ini sangat dekat dengan kami. Kami diminta untuk menjadi pembina di Cilegon Yamaking Independen. Jadi pembina di tim CYK ini sebetulnya ada beberapa anggota. Salah satunya adalah saya, Aibda Roni Rosendi. Kemudian Bribka Aditya Prayogo di unit Lantas Polsek Ciwandan juga. Kemudian ada Brigadir Arif Wicaksono itu di unit Reskrim Polsek Cibeber. Yang keempat itu Brigadir 1 Fajar itu di Satbrimobda Polda Banten di Serang. Yang terakhir itu pembina adalah Ahmadi sebagai mekanik dari CYKI. Jadi kami diminta untuk menjadi pembina di CYKI tahun 2018 pada saat ANIP ketiga. ANIP ketiga, kemudian kita kelola, kita berikan masukan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa berkembang, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi gitu Mam Yayuyat. Luar biasa. Nah, jadi tadi pemirsa Pak pembina ini mulai 2016. Nah, kita kembali nih ke 2015. Jadi kayaknya Pak Ketua ini ya yang harus jawab. Dari 2015 itu apa mulai dibentuknya atau gimana itu? Mulai 2015 itu kita ngopi-ngopi nongkrong di pinggir jalan biasalah. Anak-anak motor ngopi di pinggir jalan gitu. Terus ngobrol-ngobrol
2016 bulan 1 terbentuklah CYKI Cilegon Yamaha King gitu. Awalnya berapa orang itu? 5 orang. 5 orang. Boleh ini informasikan orang mana saja? Orang Cilegon. Orang Cilegon khususnya. Iya, iya. Jadi awalnya tongkrongan jalanan. Makanya jadi kita waduh, King terkenalnya jadi kita raja jalanan pengen kan konon. Wong bodoh pemirsa, pengen ke kita kok lagi masih keren kan pengen. Waduh, lamun ngerungu King beneran, wong sejen jemun ini kan konon. Jadi sekarang King sudah punya komunitas dan alhamdulillah kayaknya komunitas ini wis lah. Ada yang menarik pemirsa. Ya itu tadi, ini kan namanya geng jalanan ya istilah ini malah kasar mah konon raja jalanan. Kok bisa ngurus-ngurus majelis? Kayaknya pembina sing kudu anu gin nerangaken. Apa ini pembina? Bisa merenen-merenen gin anu nih. Baik, terima kasih Mam Yai. Jadi memang kegiatan majelis itu diawali dengan adanya COVID-19 nih Mam Yai. Jadi COVID-19 ini ternyata juga membuahkan kebaikan bagi tim CYKI. Awal COVID-19, kemudian situasi pandemi, kita kan biasa nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tuh. Iya, iya. Nah, itu tidak boleh. Karena untuk meminimalisir berkembangnya COVID-19. Akhirnya kemudian kita geser kegiatan tersebut ke sekretariat. Sekretariat karena memang silaturahim itu tidak boleh terputus. Tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Setiap malam Rabu kita tidak di pinggir jalan lagi, namun di sekretariat. Dan ditambahkan dengan kegiatan doa bersama gitu. Jadi doa bersama ini yang selalu kita dawamkan itu adalah pembacaan Rotibul Hadad. Rotibul Hadad gitu. Jadi setiap malam Rabu kita punya acara pembacaan Rotibul Hadad, kemudian pembacaan qasidah, kemudian sholawat Jibril, dan satu lagi Asmaul Husna. Itu setiap malam Rabu alhamdulillah kita rutin itu kita laksanakan. Dari tahun 2020. Jadi tanggal 7 bulan 7 tahun 2020 itu pertama kali Rotibul Hadad dibacakan di sekretariat ini. Tanpa putus itu ya? Alhamdulillah sampai dengan sekarang malam Rabu selalu rutin tanpa putus dan selalu dihadiri oleh tim CYKI dan antusias masyarakat juga termasuk masyarakat antusias nih. Jadi majelis itu terbentuk karena antusias masyarakat. Kemudian kami khawatir masyarakat ini karena tidak memiliki motor King, makanya kita bentuk wadahnya gitu, Mam Yai. Jadi wadahnya adalah Majelis Asma Ratib Semburat gitu. Jadi CYKI melahirkan sebuah majelis yang disediakan untuk umum namanya Majelis Asma Ratib Semburat, yaitu isinya setiap malam Rabu pembacaan Rotibul Hadad, kemudian pembacaan qasidah, pembacaan sholawat Jibril dan Asmaul Husna gitu. Selalu setiap malam Rabu kita dawamkan itu. Iya, wah cukup menarik nih pemirsa. Jadi pemirsa, misalnya ini umai duwe Supra atau duwe motor apa baik, bisa gabung ke sini kan? Bisa gabung, Pak. Orang masih duwe King pemirsa tenang baik. Jadi semua motor bebas gitu. Kembali lagi ke Semburat ini. Karena nama Semburat ini kan mungkin teman-teman juga baru ada yang dengar gitu. Semburat ini nama apa sebetulnya? Semburat ini nama kampung atau daerah sebetulnya. Karena untuk kampung kita masih nginduk ke lingkungan Gebang Laban, tapi dari semenjak saya kecil Semburat ini sudah ada, sering disebut. Jadi Blok Semburat. Memang dulu belum ada rumah, tapi ada salah satu makam keramat di belakang. Itu kalau warga Gebang Laban biasanya menyebutnya makam Buyut Kirim namanya. Buyut Kirim. Buyut Kirim. Jadi warga Gebang Laban sering ziarah ke Buyut Kirim. Tapi sering berjalannya waktu banyak berkembang, ada rumah 1 2 3, alhamdulillah sekarang baru ada sekitar 23 kakak. 23 kakak ya? 23 kakak yang alhamdulillah antusias juga terhadap kegiatan Asma Rotib ini, kegiatan majelis ini. Ya memang agak unik nih Mam Yai. Ya. Masuk ke Semburat ini memang semuanya harus tunduk gitu ya. Makanya pemirsa, saya juga baru tadi terus terang aja. Karena kalau mau gabung ke sini, jangan aja kan aja ngedelangak lah kononku. Kudu tunduk. Waduh, jadi kita nih tunduk apa?
Barang saya jalan ini beneran, orang nunduk, waduh kecedor dah sih. Jadi gitu ceritanya Mirsa, luar biasa. Ya, karena memang akses jalannya, Mam Yai, akses jalan sementara ini baru ada dua alternatif sebetulnya, Mam Yai. Ya. Yang pertama dari terowongan saluran air itu sebetulnya, di saluran air yang digunakan untuk jalur pintas menuju ke BPI dan blok Semburat ini. Kebetulan dari BPI juga ada. Cuman memang kalau dari Kampung Kubang Laban mengarah ke Semburat lebih dekat dari terowongan itu. Makanya bagi semua orang yang mau ke Semburat pasti harus tunduk gitu kan. Karena posisi terowongannya itu kecil. Gitu. Makanya waduh, baru-baru membuat premen ini tunduk apa kan konon. Jadi gini Pirsa, memang kayaknya bener di tempat ini sangat unik. Uniknya kenapa? Saya tadi ke ke toilet. Itu ngambil air bukan air wudhu lah. Ngomong air wudhu mah wih sok ameng kayak wong sok salat bae konon. Barang anu iku cai jare kita asin. Antu ya. Jare gitu iki ngendi ke tempatnya kan gitu. Tapi emang asin semua di sini apa gimana? Jadi ada beberapa titik yang memang sumber mata airnya itu agak asin. Payau gitu. Payau ya. Tapi ada salah satu rumah di kita yang di rumahnya Fajar itu dari sumur gali itu nggak asin itu. Oh, ada juga yang nggak asin. Ada yang nggak asin, tapi sumur gali kebetulan kita pakai sumur bor, jadi airnya payau gitu. Oh, gitu. Ada berapa yang nggak asin, nggak payau? Yang sampai dengan saat ini baru hanya ada satu. Ada satu. yang nggak Itulah uniknya. Jadi semuanya pada payau ya. payau ya. Apa karena memang harus digali? Apa gimana itu kira-kira itu? Kebetulan satu doang sih yang digali ya. Iya, Mirsa. Lamun pemirsa pengen ngegali, mohon maaf ngegali baik konon. Bukan penasaran. Jadi gitu. Ngomong-ngomong Patua ini rombongan awal nih ya kan. Itu kan bukan ketemu di jalan atau gimana awalnya? Ketemu di jalan. Ketemu di jalan enggak kenal artinya ya? Enggak kenal sama sekali. Ketemu di jalan ngopi bareng, terbentuklah klub CKI. Alhamdulillah awal batur jadi sedulur. Oh iya. Motonya awal batur jadi sedulur. Konon go. Tapi enggak aja mentang-mentang awal batur jadi sedulur, sedulur ajror, sedulur tambah makmur konon. Amin. Iya. Nah, terus bisa bertemu dengan Bapak ini gimana ceritanya itu? Awal batur jadi sedulur, nongkrong bareng, ngopi bareng, di bengkel, nongkrong. Oh, punya bengkel juga beliau ini? Pembina. Pembina. Iya. Bareng di bengkel. Kebetulan ngerasa cocok lah mungkin. Jadi awalnya saya juga punya motor racing, ketemulah di bengkel pembina salah satu pemilik kita namanya Amahdi. Itu kebetulan beliau rumahnya di Pejaten. Nongkrong bareng di situ, ketemulah dengan Pak Ketua dan tim CKI. Lama mungkin dari tim CKI merasa cocok dengan saya. Kemudian dimintalah saya dengan Bang Yogo dan yang lain untuk jadi pembina. Ya saya bilang syaratnya sih ada satu syarat, saya bilang bukan fanatik, bukan soalim, saya bilang. Iya. Kalau saya diminta untuk jadi pembina, satu syaratnya no alkohol. Wih, Gitu. mantap. Jadi bukan fanatik, bukan soalim, jadi no alkohol. Jadi alhamdulillah tim CK ini yang tadinya 90% minumnya air dingin nih. Tanda kutip. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang 90% sudah berhenti. Wih, mantap. Sekarang mah bisa minum Kopi. alhamdulillah konon ke. Jadi waduh, emang bener. Karena memang yang namanya orang anak jalanan ya kan istilahnya kan nggak jauh dari kriminal, nggak dari jauh arogan kan gitu kan. Ininya juga lah wacak-acakan gitu. Lah barang di sini, woi bisa. Nah, masalah majelis ini kan istilahnya apa ya? Terbentuknya 2020. 2020. Setelah berapa tahun yang ini? Hanif keempat ya. Hanif keempat ya. Awalnya sebelum ada majelis apa kegiatan? Kita ngumpulnya di pinggir jalan, di Kopdarnya di pinggir jalan, ngopi di pinggir jalan gitu. Kemudian kita rolling, touring gitu. Jalan-jalan. Sampai dengan saat ini masih tetap touring. Masih. Cuman nongkrong di pinggir jalannya karena kita yang mengikuti kebijakan dari pemerintah untuk tidak nongkrong di pinggir jalan, kita nongkrongnya di sekretariat. Tapi tetap kita dalam
prokes. Prokes ya. Karena memang ya kalau nggak prokes mau gimana lagi pemirsa. Pengarane lagi ya lagi wabah lah. Wayahe kun mah. Terus kegiatan majelis ini apa saja? Apa ada kayak sosial atau gimana gitu? Insya Allah mudah-mudahan ke depan nanti kita masih punya program lagi. Jadi rencana kita mau mengadakan santunan yatim rencananya nih. Tapi memang masih kita konsep karena ini butuh pemikiran yang lebih gitu kan gitu. Santunan yatim, kemudian nanti yang saat ini masih yang sudah berjalan itu adalah ngaji. Jadi salah satu dari tim CKI kebetulan memiliki keilmuan di bidang ngaji lah. Wih. Jadi nguruk ngaji nih gimana? Wih, Nguruk mantap. ngaji. Setiap sore ba'da asar anak-anak di sekitar lingkungan kita kita berikan materi tentang tajwid Setiap setiap hari. sore ya? Senin sampai dengan Sabtu, hari Minggu libur. Jadi hari Senin sampai dengan Kamis itu ngaji Iqra, kemudian ya juz amma, kemudian Al-Quran, dan hari Jumat dan Sabtu itu khusus tajwid. Tajwid. Jadi hari Senin sampai hari Kamis kita dipimpin oleh Ustadz Yumi yang memang salah satu dulu mantan bendahara tim CKI juga, tim ranking. Kalau Jumat Sabtu dipimpin oleh Ketua Majelis Asmaratib, Ustadz Ansori gitu. Tapi anak-anak yang belajar di sini bebas ya? Istilahnya gratis lah ya? Insya Allah semuanya Oh, gratis, tidak dipungut dan tidak boleh memungut. Wih, luar biasa pemirsa. Wih, menawi batur-batur liyane ke pada niru. Oh, niru masing baik gaji niru sing ora bener kon. Tapi di Cilegon ini ada banyak klub-klub ranking ini. Kurang lebih sekitar 12 atau sampai 15 Wih, banyak juga ya. tim ranking. Tapi alhamdulillah dari seluruh klub ranking sebagian sudah ada yang pernah silaturahim, bahkan dari luar kota, dari luar provinsi, dari Lampung juga ada yang sempat singgah ke sini. Tapi memang alhamdulillah tim CKI dikenal oleh tim ranking yang lain, kita no alkohol. Alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman ranking atau siapapun yang mau singgah ke CKI, silahkan singgah, terbuka untuk siapapun. Cuman mungkin agak berbeda dengan yang lain. Beda Kopinya suasana. memang Iya. beda. Beda minumannya anget gini mah. Jadi gitu Pak Ketua. Pak Ketua, itu kan dulu apa namanya masih nongkrong-nongkrong. Wong bingung, sebenarnya apa sih pegawean ini kan ngonon kok. Apa ke nongkrong bae apa gimana gitu waktu dulu. Alhamdulillah kesibukan kerjaan ada di proyek. Itu dulu waktu 2015-16 saya kerja di PT. Pokoknya PT tingkat apalah gitu. Ada kesibukan semua juga orang bekerja. Woish. Cuman kan kita kan butuh suasana nongkrong ngopi gitu. Yang penting kita positif. Iya berarti gini pemirsa. Memang lagi kita menyangkanya kenen kayak wong nongkrong kan wong sing warung megawe segala ternyata pada megawe kabeh gitu. Berarti kalau bicara megawe kabeh kayaknya ada ini dong ya. Ada apa namanya sebangsa uang apa gitu. Uang kas. Iya mungkin. Gimana Pak Pembina? Kalau untuk uang kas sendiri dari kita memang tidak terlalu dipungut banyak, karena dari jumlah member tim CKI sekarang itu kurang lebih sekitar 35 ya Pak ya. 35 itu tidak semuanya bekerja, memang 70% bekerja dan bekerja juga dari berbagai macam bidang. Oh. Jadi kita akan lebih mengimbangi kepada yang belum memiliki pekerjaan. Iya. Kemudian kita sepakat bahwa uang kas itu kita hanya pungut 10.000 Per bulan. per bulan. Kemudian kalau untuk ngopi bareng, ya kita bareng-bareng karena kita awal batu jadi dulur, yang ngopi ini bareng-bareng kan. Benar. Biayanya bareng-bareng. Ush. Baik itu polisi, baik itu profesi apapun, kita semuanya di sini duduk sama rata, berdiri tanpa rata. Wih, luar biasa, bener-bener. Jadi terus itu saya dengar-dengar ada yang bikin kaos segala macam tuh, maksudnya gimana itu Pak Bina? Jadi kaos itu diproduksi ketika akan melaksanakan ANIF. Ulang tahun, setiap ulang tahunnya kita produksi kaos. Nah kebetulan karena kita pendapatan dananya hanya dari kas yang 10.000 setiap bulan, kita produksi kaos, kemudian keuntungan dari kaos itu mutlak untuk Kembali lagi. untuk kas CKI. Selain kaos kita juga ada sponsor. Ada juga. Ada Iya. sponsor kita dari Surya Nation. Kebetulan dari beberapa challenge juga kita sudah lewati semua.
karena terkait dengan situasi pandemi kita belum bisa mengadakan bener. kegiatan yang bekerja sama dengan sponsor. Iya. Gitu. Alhamdulillah kita disupport oleh Surya Abah Mamiaike. Iya. Udah berapa lama itu Pak sponsor Kalau itu? Surya Nation kita tahun kedua ini Pak ya? Tahun kedua. Tahun kedua. Oh, tahun kedua ya. Iya. Jadi luar biasa kalau sudah dari sponsor kayak gini. Nah itu bentuknya apa untuk acara sosial bagi-bagi apa gitu anak yatim atau gimana itu? ANIP kelima pernah kita lakukan itu kegiatan di sekretariat di sini. ANIP keempat ya Pak ya, kita awal ANIP keempat itu kita laksanakan di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Di Waring Kurung ya. Kita bakti sosial, santunan yatim, kemudian potong tumpeng, makan bersama dengan santri yang di sana. Kemudian ANIP kelima sama kegiatan rutin kita juga tetap akan menjadi program tahunan. Kita pada saat ANIP itu santunan yatim, potong tumpeng, dan kebetulan tahun ANIP yang kelima itu ada santunan yatim. Kita kurang lebih ada sekitar 50 menuju 50. Tempatnya di sini? Di sini juga. Oh. Kemudian bakti sosial untuk lingkungan, sembako untuk warga, makan bersama, termasuk ya ramah tamah, undangan. Iya. Nah, pemirsa, kalau bicara makanan kan ada yang menarik nih. Lamun mangan ge. Pak Pembina, Pak Ketua. Itu kan harus ada juru masak kan? Siap. Betul. Nah, yang masaknya siapa itu? Kebetulan dari tim CK ini unik, Om Yai. Jadi setiap kegiatan, baik itu kegiatan majelis, mau muludan, mau haul Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Isra Mi'raj, Hanif CKI, tim masak itu dari tim CKI sendiri. Uish. Jadi kebetulan tim CKI ini rata-rata dan mayoritas semuanya 100% laki-laki. Uish. Jadi yang masaknya laki-laki. Masaknya laki. Nah, masak apa aja itu, Pembina? Kita biasanya masak nasi samin, Ya? rabek, Ya? kemudian semur ayam, dan yang lain-lain. Nah, itu semuanya kita tim CKI sendiri yang masak tanpa juru masak dari luar. Gitu. Woi. Kalau masakan yang lain oke lah saya nggak tanyain itu mah. Ini kalau bikin samin dan rabik ini kan makanan-makanan yang zaman Sultan. Ya, betul. Jadi rabik sih itu laki-laki yang masak. Laki-laki semua. Alhamdulillah tim CKI semuanya yang masak rabek dan nasi samin. Samin beneran kan ya? Samin beneran. Kejar penonton samin-saminan paling itu kon. Jadi samin beneran. Jadi samin beneran muslah. Rasanya orang bisa dibayangkan nih konon. Itu nanti pada saat ada acara Mam Yaya harus kita undang lagi. Woi, Jadi biar yakin nanti pada saat pembuatan samin dan Nah. pembuatan rabeknya biar bisa diliput. iya bener. Lah iya barangnya menjadi penonton. Coba aja cara masaknya premen konon. Tenang pemirsa aja khawatir weh tahun Arab tenang baik. Ayo udah tahun Arab gak? Ya Rencana Maret. Maret iya maksudnya Maret. Tahun Arab marane lebaran lewat maning. Jadi gitu pemirsa. Nah sekarang ya mungkin Arab maghrib ya kononku. Sebenarnya mau pengen ngobrol-ngobrol banyak gini sebenarnya Pak. Karena gini Pak Pembina, saya itu di luar sana itu kan ya namanya seorang polisi itu kan kesibukannya luar biasa. Apalagi Pak Pembina kan di lantas ya. Itu waduh. Maafnya ngomong, yang paling berat itu di lalu lintas. Sebab apa pemirsa? Udan, panas segala kudu ning lapangan. Waduh lamun kita makain orang sanggup konon go. Di samping itu dia masih gelam ngurus-ngurus mengkenen gin. Itu kan luar biasa gitu pemirsa. Tapi apa ada nggak itu selain pembina teman polisi juga? Kebetulan di Polres Cilegon itu yang saya tahu gitu. Selain saya sendiri yang menjadi pembina di organisasi kemudian melaksanakan kegiatan majelis rutinitas, ada salah satu teman saya namanya Bribka Fahmi. Uish. Bribka Fahmi Andri ini salah satu ketua Yayasan Suyal Akafi. Oh. Itu posisinya di Merak. Di Merak itu juga. lebih luar biasa itu. Waduh. Gitu kan. Kayaknya nanti kita silaturahmi ke sana Pak Pembina. Nanti pemirsa tenang, kita kupas lagi di sana. Weh, ternyata luar biasa polisi Cilegon gede sembarangan. Aja sing ala-ala nih baik ke pemirsa wongan waduh. Masih pakai sing bagus tenang baik. Sing ala kon oknum paling segelintir. Oh nonku. Jadi udah lama itu ya? Sebelum ini bentuk berarti. Suyal Akafi sudah dari tahun kalau nggak salah dari tahun 2017 atau 2008. 2008 masalah.
sudah lama berdiri. Oh, sudah lama Jadi sekali. santunan itu setahu saya pribadi itu dilaksanakan setiap sebulan sekali, jumlahnya kurang lebih 160 yati. Sebulan sekali. 160 yati. Kegiatan Pemirsa. rutinnya itu manakib Jawahirul Ma'ani, dan setiap malam Seninnya juga itu pembacaan Rotibul Hadat juga. Kebetulan dari kita juga sudah pernah melakukan kunjungan di sana. Waduh. Itu sangat luar biasa. Woi, Luar biasa. nanti kita ke sana pemirsa. Weh, pengen penasaran gitu ke pengen meru. Masalahnya wah ya apa ya ini kan bonon tuh. Karena ini langka ini belum pernah denger. Saya juga kalau udah denger mau nggak bakal kesini gitu. Jadi gitu Pak Ketua. Ini mah karena udah mau ini ya. Sebenarnya pengen ngobrol banyak juga. Oh, ya, siap. Inilah pesan-pesan terakhir, tapi udah anu pesan maksudnya harapan ke depan Pak Pembina gitu. Harapan ke depan ya. Oke, mudah-mudahan CKI ini tetap solid sesuai Amin. dengan motonya, kita awal batur jadi sedulur. Kemudian kegiatan rutin yang dilakukan oleh CKI ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih banyak lagi. Ini merupakan salah satu program dari Kapolri juga ini, Mama. Oh. Ya, jadi karena apa namanya, Semburat ini kan salah satu lingkungan yang memang akses masuk dan keluarnya cuma satu, Iya benar. cuma satu. Kalau di perumahan elit ini, Mama. Iya benar. Jadi keluar masuk cuma satu. Namun di sini setelah saya analisa akan ada cenderung untuk dijadikan basis untuk radikal. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh CKI dan Pembina adalah strategi optimalisasi pencegahan radikalisme dan terorisme dengan mengedepankan kearifan lokal. Oh, smart. Ya, guna meminimalisir berkembangnya aksi teroris tadi. Jadi, Mantap. alhamdulillah dengan adanya majelis ini kita berharap bisa menghalau paham-paham radikal Iya, yang ada di benar. wilayah. Karena kan sekarang ini kan banyak yang ya wong pada Islam ribut kan kuwen. Ya, betul. Sehingga ganggu mah kuwen konon ku. Nah, sekarang harapan Pak Ketua apa ke depannya nanti? tetap solid ya, Pak. CKI tetap solid, tetap kompak, awal batur jadi sedulur. Oh iya, jadi gitu pemirsa. Pokoknya mah awal batur jadi dulur. Waduh, wis pokoknya mah. Jadi gini pemirsa, lamun kita pakai dulur orang ganti uripe. Bener be. Aus tinggal mampir nginum kan konon. Lah bareng lah ke dulur waduh walang mendasi. Konon. Jadi itu dulu Pak Bina dan Pak Ketua untuk selanjutnya. Pokoknya Pak Bina punya PR sama saya. Saya harus diantar ke tempatnya Pak Bribka tadi tuh. Siap, Bang, ya. Siap. Ya, nanti kalau ada waktu nanti mamanya malam Rabu, kebetulan malam Rabu itu biasanya rutin kita. Oh siap, Nanti siap, siap. Biar lebih tahu langsung lah kegiatan Asmaroti pembacaan. Oh begitu. Siap, siap. Baik, waduh, kayaknya wis anu kabeh ki. Padahal mah masih pengen ngobrol gitu ki. Cuma arane ke siji, waduh, kopinya entek ya kan. Jadi agak kopi dikit. Jadi gitu dulu para baturung ganteng. Selamat berjumpa kembali dengan Mama Yuyat Wong Ganteng Sebanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.